Ini kita bakal lanjut buat nyoba-nyoba Eloquent ya. Kita bakal nyobain aksesor dan mutator. Jadi kita langsung aja ke contoh kasus di sini. Gue buat satu model baru ya, PHP artisan make model, namanya adalah student-m. Ini gue mau buat dulu migrationnya. Di sini ada apa aja nih ya kira-kira. Ini gue coba buat namanya adalah string, lalu first name gitu. Lalu table string last name, lalu table string lagi ya, string gender kayak ini. Terus ini gua migrate fresh. Oke. Gue klik aja, terus coba di database nya gua refresh. Sambil nunggu refresh, gua buat satu controller baru. Controller namanya adalah API student controller. Oke. Nah, di sini gua di dalam controllernya buat satu metode baru, namanya adalah index gitu. Terus student all ini, terus return respond JSON data student. Nah, oke, ini intro ya. Terus gue jalanin di sini Laravelnya artisan serve gitu. Terus PHP artisan serve, gue tambahin komen lagi. Terus database-nya coba gue buka di database-nya di table student yang ini nih. Gue bakal nambahin satu student baru, satu murid baru, namanya adalah Senandika. Last name-nya adalah Selesa. Gendernya adalah M. Lalu created date-nya dan update date-nya kita buat hari ini. Terus gua upload. Sekarang kalau gue coba cek di sini di Postman-nya. Nah, ini ada TP localhost 8000 API student. Coba gua send, harusnya dia dapat satu data ya. Bentar, ini not found karena kita belum buat routersnya ternyata ya. PHP. Di sini kita buat routersnya dulu, get student, ini student controller class index. Karena gue pakai ini pakai VS Code, ini harusnya otomatis ke import ya di sini ke use. Sekarang gue coba jalan ulang, harusnya dia dapat data. Oke, dapat ya, Senandika Selesa. Nah, kapan kita perlu aksesor? Nah, ketika kita mau manipulasi aksesor gitu, ketika kita mau manipulasi pengaksesan data. Aduh, gue belibet nih. Nah, contohnya gini, gue mau buat satu field baru, namanya adalah full name. Full name ini nggak ada di database kita nih, tuh nggak ada ya. Adanya first name atau last name. Tapi kita mau buat satu field bayangan yang mana namanya full name diambil dari first name plus last name. Caranya gimana? Caranya kita pergi ke model, ke student di sini. Gua buat satu property namanya adalah append. Kayak gini. Namanya apa? Nama fieldnya? Nama fieldnya adalah full name. Gini. Sehingga kita juga harus ngasih tahu sama dia. Ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Public function. Ingat, namanya yang pertama adalah get dulu, lalu nama ininya, full name-nya pakai snack case full, bukan, maksud gue bukan snack case tapi camel case ya, name. Lalu di terakhirnya, di ujungnya kita kasih nama attribute ini. Oke. Dapat dari mana? Dapat dari return this first name titik this last name. Nah, sekarang kalau gue coba cek di sini, gue coba hit. Nah, dia dapat full name. Nah, ini kita udah menggunakan aksesor di sini. Gampang banget ya, jadi makanya full name gitu. Contoh yang kedua, gue mau supaya gender ini
M mewakili male dan F mewakili female gitu. Jadi gue gak mau nih nampil di sini cuman M, gue maunya ada female gitu. Nah, kita bisa pakai cara yang kedua, cara atribut yang kedua. Di sini yang lebih canggih lagi. Jadi nama fieldnya apa? Gender. Nah, berarti gender di sini. Titik 2 atribut. Pakainya yang ini, yang eliminate database eloquent cache. Oke. Jadi kalau kita cek di sini use-nya yang ini nih. Nah, ini. Nah, yang ini kita cukup kasih tahu dia return atribut ini make. Ini. Nah, disinilah kita set getter setter. Get, ingat ya, kita mau ganti M ini jadi male. Get function di sini value. Value ini value apa? Value yang ada di sini yaitu M. Kita bisa buat satu metode tambahan di sini, misalnya protected atau private boleh, private itu function apa nih? Get value gender code misalnya. If code sama dengan M, maka returnnya male. Kalau sebaliknya female, kayak gini. Jadi sekarang kita tinggal return this get value gender value. Makanya sekarang kalau kita coba hit di sini, dia bakal keganti. Nah nih gendernya jadi male sekarang. Gimana kalau F? Sekarang gue tambahin satu lagi nih di sini. Namanya adalah Putri. F. Sekarang kalau gue coba simpan, nah di sini kita send. Oke, sekarang jadi dapat ya gendernya female dan male. Oke, itu untuk get. Bentar. Nah, karena di dalam PHP 7 kita udah bisa pakai arrow function nih. Jadi tinggal kita pakai fn kayak gini. Lalu arrow function. Ini kita boleh hapus aja. Ini kita boleh hapus aja. Jadi kayak gini. Sekarang kalau kita coba hit sama aja, harusnya nggak ada error ya. Nah sama aja. Gender gitu. Nah terus nggak cuman get, kita juga bisa manipulasi set. Contoh kayak gini ya. Contoh sederhana kayak gini. Gue buat satu metode baru, namanya adalah store misalnya. Store. Terus request kayak gini. Nah di sini student new student, gua mau dari dari postman kita, dia ngirimnya full name, tapi di sini aja first name last name. Jadi kita pengen dia ngirim full name, terus kita split jadi 2. Oke, jadi di sini kita maunya gini nih, student full name request full name, terus student apalagi di sini gender ya, gender request gender. Oke, sip. Terus student save, return respon JSON, datanya adalah student tadi gitu. Oke. Terus gua buat satu router baru di sini, api.php. Kayak gini. Root post student, terus student controller class store. Oke. Bentar. Nah, salah nih. Sekarang kita balik ke postman kita di sini. Gua bakal nambahin lagi http localhost 8000 API student. Metodenya adalah post. Bodinya raw, lalu ke JSON. Namanya adalah full name. Namanya Fitria Rena.
lalu gender F. Kalau sekarang kita send, harusnya dia error. Nah, error ya, atributnya does not exist. Nah, kayak gini. Sekarang gimana caranya kita ngehandle ini? Nah, itulah kita pakai yang namanya mutator. Kita pergi ke student.php. Kalau tadi sebelumnya kita pakai get full name, sekarang kita pakai set public function set full name attribute. Jadi value. Jadi value yang kita kirim full name ini kita bakal split nih. Jadi full name atau ya name gitu ya, names gitu. Explode, kita bakal explode dia dengan yang value tadi gitu. Jika countnya name lebih dari 1, maka kita tinggal this first name names ke 0, lalu this last name adalah names yang ke 1 gitu. Kalau dia full name-nya cuman 1, maka first name-nya adalah value, lalu last name-nya juga adalah value tadi gitu. Nah, sekarang coba kita send. Kalau bentar. Root registration bentar. Ini nih. Post harusnya ya. Sekarang kalau kita coba send, post does not. Bentar. Ini. Oke. Nah, lihat di sini. Fitri Arena first name-nya bentar. Ini salah logik ya kita kayaknya ya. Harusnya gini. Kalau name-nya lebih dari 0 harusnya ya. Kalau kita coba send, dia harusnya dapatnya gini. Kalau bentar, first name, last name. Oke, salah ya. Jadi harusnya kita langsung return aja. Nah, kayak gini. Jadi sekarang kalau kita coba send, nah kayak gini harusnya. Jadi meskipun kita ngirim cuma 1, first name, last name-nya pakai full name, kita bisa split dia pakai ini jadinya. Jadi kalau kita coba cek di database kita yang terakhir ya, nah yang ini bisa ya kita split ya. Gimana kalau dia cuma ngirim 1 kata, misalnya Celeran gitu ya, ini kita coba send. Nah, array Q1 dia error. Jadi harusnya gini ya. Nah, Celeran. Oke. Kalau dia Celeran Senandika, send. Nah, Celeran last name-nya Senandika. Oke, gitu ya. Jadi kita bisa pakai yang get, ini yang aksesor, atau pakai set, ini yang mutatornya gitu. Nah, kalau kita mau pakai yang ini, yang di sini contohnya adalah gender gitu ya. Ini gender. Ini kan gender field aslinya ya. Kalau ini kan field yang ada di append gitu. Sedangkan gender ini field asli. Misalnya kita mau gender ini kita ngirimnya female gitu. Tapi yang disimpan adalah F-nya doang. Atau mungkin kita ngirimnya male. Tapi yang disimpan cuma M-nya aja. Gimana caranya? Kita buat satu ini lagi namanya adalah set gitu. Di sini kita buat metode lagi namanya get code gender value. If value equals to male, maka M gitu. Atau F. Oke. Nah, setnya fn value this
get code gender value. Oke. Jadi sekarang kalau gue coba kirim ini misalnya, coba datanya gue hapus dulu semua ya, biar jelas di sini gue hapus. Oke, ini juga gue hapus juga. Oke, Senandika, Selren Senandika, gendernya male. Coba gue send. Nah, sekarang kalau kita coba refresh di sini, nah gendernya M ya, karena kita setnya di sini. Nah, oke, jelas ya. Jadi kalau gue tambah lagi female gitu, namanya adalah Fitria Retno. Gue coba send. Nah, ini dia akan menghasilkan yang F. Nah, itu ya. Jadi aksesor mutator. Thank you semuanya.